Halo, selamat siang Kak Hanif. Halo, suara Ibu kedengeran nggak? Kedengeran Bu, Bentar ya, kita tunggu dulu teman-temannya. Barangkali ada yang mau gabung. Halo Kak Hanif udah selesai bikin tugas belum? belum Ibu, sibuk kerja Bu. Ada kendala nggak? Kendala bikin videonya sih Bu, kendalanya Bu, karena nggak ada waktu. Oh, kalau yang lain nggak ada berarti ya, cuman terkendala waktu ya. Iya, Oke, mungkin sambil kita menunggu, Ibu ngejelasin sedikit dulu ya, karena ini juga direkam, jadi nanti bisa di-share juga lewat YouTube. Ibu bagikan dulu PPT hari ini. Oke. Mungkin kita bahas sedikit dari fundamental ya, karena eh, kemarin itu Ibu lihat di bagian diskusi 2 itu kebanyakan permasalahannya itu dari kesulitan dalam menentukan relasi. Nah, kalau berkaitan dengan relasi, berarti kan harus kita bahas dulu dari fundamentalnya ya, harus kita mantapkan dulu terkait dengan fundamentalnya. Nah, mungkin sedikit pembahasan yang nanti bisa membantu rekan-rekan semua dalam penyelesaian tugas satu terkhususnya ya. Jadi perlu kita bahas dulu dari awal. Nah, untuk yang baru bergabung, Ibu ucapkan selamat datang. Nanti di bagian akhir ada absensi manual dari Ibu ya. Tapi jangan lupa juga diisi absen yang ada di e-learning. Karena di aktivitas belajar ke-6 itu, kalau Ibu tidak salah, ada absensi untuk kehadiran web. Jadi jangan lupa diisi. Nah, mungkin secara fundamental kita bahas dulu dari awal ya. Jadi sebenarnya topik basis data ini bisa dibilang topik yang lumayan penting. Jadi ini cukup penting ya pembahasannya. Apalagi untuk saat sekarang, di mana memang data itu bisa dikatakan sebagai emas gitu. Kenapa bisa dikatakan emas? Karena hampir semua teknologi yang kita gunakan itu rata-rata semuanya pasti bergantung pada basis data. Untuk apa basis data? Pastinya untuk menyimpan ataupun di saat kita butuhkan bisa kita kelola, bisa kita ubah dengan lebih efisien. Makanya kita butuh yang namanya basis data. Nah,
Jadi ini bagian fundamental ya, karena kebanyakan dari diskusi yang Ibu baca itu umumnya kendalanya itu di bagian awal banget tentang basis data, terkhususnya terkait dengan kardinalitas dan juga derajat relasi. Tapi kita nggak langsung lompat ke sana karena itu cukup dalam. Jadi kita selami dulu pelan-pelan dari atas ya. Kita bahas dulu dari awal. Nah, sekarang teman-teman harus paham dulu nih, walaupun Ibu yakin dan percaya sering mendengar istilah basis data pastinya kan, pasti nih rata-rata sering dengar nih tentang basis data. Tapi apa sih sebenarnya basis data itu? Mungkin di modul teman-teman juga sudah ada, tapi Ibu pengen memberikan pemahaman yang lebih sederhana ya, basis data itu apa. Jadi basis data itu ini secara definisi ya. Kalau definisinya itu susunan kumpulan data dari sebuah organisasi yang bisa diorganisir dan dikelola, lalu disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Nah, sedangkan sistem basis data itu adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan database manajemen sistem atau DBMS yang nanti juga akan kita pelajari apa sih sebenarnya DBMS dan juga basis data itu sendiri. Nah, bagian DBMS ini kira-kira akan kita bahas di aktivitas ke 8 ke atas ya. Karena kalau tidak salah lihat, Ibu Ibu lihat sekarang itu kita masih di aktivitas 6 itu dinormalisasi. Jadi nanti teman-teman di aktivitas ke-8 itu nanti akan membahas tentang DBMS. Sebentar. Oke, oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau kita pahami secara sederhana, jadi basis data itu kalau mau kita analogikan ya teman-teman, kita bisa analogikan basis data itu seperti lemari arsip ya, lemari pasti di rumah punya lemari ini Ibu yakin. Nah, jadi lemari itu bisa menyimpan berbagai informasi ya, bisa menyimpan berbagai hal, bisa menyimpan berbagai barang. Ya, jadi itu sebenarnya database. Kalau dianalogikan kehidupan sehari-hari itu ibaratnya seperti lemari. Hanya saja kalau sistem database di sini ibaratnya lemari arsip digital yang bisa kita gunakan untuk menyimpan semua informasi secara rapi, secara terstruktur. Ya, itu kalau sistem basis data secara sederhana. Nah, kalau di rumah mungkin ibaratnya seperti lemari tadi. Lemari bisanya nyimpan baju, nyimpan celana, lalu nyimpan kerudung barangkali ya. Hampir sama seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus mantepin dulu eh, basis data itu kurang lebih seperti itu ya. Karena nanti ini akan ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan berikutnya. Kalau Ibu tidak salah itu normalisasi. Nanti juga akan kita pahami secara sederhana. Nah, sekarang ini ada beberapa komponen dari basis data ya. Untuk komponen pertama itu yang pasti ada adalah data. Ya, namanya sistem basis data pasti ada data ya. Karena ini adalah inti ya dari sebuah sistem basis data. Pasti ada data. Di mana pada sistem basis data itu ada 3 jenis data. Ada namanya data operasional dari suatu organisasi itu biasanya berupa data yang disimpan di dalam database, data yang sudah ada di dalam database yaitu data operasional. Lalu ada data masukan yang kita inputkan dari luar melalui peralatan input, bisa keyboard dan lain sebagainya yang dapat merubah data operasional yang sudah ada. Lalu ada data keluaran di mana ini contohnya seperti laporan yang merupakan hasil dari sistem yang telah mengolah data operasional. Jadi ada namanya data output. Nah, data ini sebenarnya adalah alasan utama kenapa database itu ada. Jadi data ini bisa berupa teks, bisa berupa angka, bisa berupa gambar ataupun video. Ya, misalnya nih, kalau di sistem kampus ya di kampus atau sebuah universitas itu datanya misalnya adalah nama mahasiswanya,
lalu nama dosennya, lalu nama tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Ya, kalau kalau kita analogikan ke lemari tadi, jadi data ini seperti isi-isi dalam lemari kita. Bisa baju, bisa celana, bisa kerudung. Nah, itu data ya secara fundamental. Lanjut komponen berikutnya ada ini ya. Kalau data itu bisa kita klasifikasikan dengan beberapa jenis. Ada yang namanya data terintegrasi. Jadi terintegrasi itu tersimpan dan bisa diakses bersama-sama. Nanti itu akan kita pelajari di aktivitas belajar ke 12 kalau Ibu tidak salah ya. Lalu ada juga data share namanya ya, data yang bisa dipakai juga bersama-sama kurang lebih nanti juga akan kita pelajari lagi lebih mendalam. Nah, lalu komponen yang tidak kalah penting pada basis data itu adalah hardware atau perangkat keras ya. Bentuknya bisa komputer, memori, atau perangkat komunikasi. Nah, jadi semua perangkat yang kita gunakan untuk mengakses, untuk menyimpan, untuk mengelola basis data itu masuk ke hardware dan ini adalah komponen yang tidak bisa terlepas dari basis data. Jadi ibaratnya ini adalah rumahnya tempat si database itu tinggal. Dan selain itu juga bisa sebagai bisa berupa server barangkali ya. Jadi lebih ke penyedia penyedia tempat pemproses dan juga tempat penyimpanan gitu, masuk hardware. Selain itu pasti ada software ya. Jadi software ini ibaratnya jembatan antara kita sebagai manusia dengan si data tadi. Ya, bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan data? Kita butuh software atau jembatan atau interface. Ya, eh, jadi itu biasanya berupa DBMS. Nanti akan kita pelajari DBMS. Kalau kalau ibu tidak salah itu bagian DBMS di aktivitas belajar. Setelah ini ya, aktivitas belajar ke-9 barangkali, karena nanti tugas duanya berkaitan dengan DBMS. Jadi ada database manajemen sistem, lalu ada juga berbagai program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Nah, dari DBMS ini juga banyak jenisnya ya. Tapi kalau kita masih mengakses dalam satu server yang sama, itu apapun DBMS yang kita gunakan biasanya terhubung dengan database yang sama. Kalau untuk praktek ini kita pakai servernya itu SAM ya, XAMPP itu sebagai server. Jadi nanti kalau teman-teman pakai DBMS-nya yang dari localhost MariaDB itu juga terhubung dengan database yang sama, ataupun teman-teman install aplikasi database ya yang biasanya tampilannya lebih grafikal ya, GUI ya. Jadi itu juga akan terhubung dengan database yang sama. Ya, pada dasarnya tetap sama database yang kita kelola apapun DBMS-nya. Nah, lanjut yang komponen yang paling penting dalam database itu juga ada pengguna tentu ya. Dan ini juga tidak bisa terlepas dari sebuah sistem basis data. Pasti ada pengguna. Yang dimana kalau diklasifikasikan di sini ada database administrator atau DBA, ada programmer. Programmer itu jadi berbeda ya dengan admin ya. Kalau admin mungkin hanya mengelola eh, sesuatu yang dibatasi oleh programmer. Kalau programmer itu lebih ke si pembuat. Lalu terakhir ada biasanya si pemakai akhir atau end user. Ya, kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, jadi end user itu misalnya mahasiswa nih, yang biasanya kalau di kampus melihat nilai akhirnya di Smart Campus atau portal kampus ya, itu pemakai akhir. Kalau database administrator itu orang yang biasanya merawat ataupun mengelola database, sedangkan programmer itu biasanya develop developer atau lebih ke orang yang membangun aplikasi yang bisa digunakan untuk database ini. Jadi itu bedanya ya. Jadi ibaratnya nih kan tadi ada komponen yang Ibu bahas ada berapa? Ada 4 ya. Dari data, hardware, software, dan ada user. Kalau kita analogikan ke kehidupan sehari-hari, data itu
Kalau misalnya di restoran ya, biasanya ya, yang lebih sederhana, data itu ibarat bahannya, kalau hardware itu ibarat dapurnya, software itu ibarat chefnya yang mengerjakan, dan user itu adalah pelanggan yang datang untuk makan. Mungkin itu secara fundamental, ya secara sederhana teman-teman ibu harapkan paham apa itu database. Jangan sampai teman-teman udah selesai nih mengerjakan tugas satu, tapi secara fundamental pengertian database ini masih belum dapat, karena memang kalau ibu lihat di modul-modul itu biasanya terlalu teoritik ya. Di ini ibu coba membahas dalam dengan sederhana gitu. Nah, jadi tidak hanya itu ya, karena kita sudah ada di aktivitas belajar berapa ya kita sekarang? Aktivitas belajar ke ketujuh ya, sudah terbuka sampai aktivitas belajar ketujuh, di mana sebenarnya di aktivitas belajar ketujuh juga sudah masuk ke DBMS ya, SQL dan juga DML. Ya. Jadi mungkin perlu kita pahami lagi hmm, sedikit pembahasan menjelang ke sana ya. Jadi ada satu slide lagi yang ingin Ibu bagikan. Dan ini juga sebenarnya sudah ada modulnya, tapi ini adalah pembahasan yang lebih sederhana gitu. Nah, kalau teman-teman ingat di modul juga ada kita bahas tentang model data ya, model data dan juga IRD. Di mana IRD ini adalah tugas teman-teman ya. Jadi ini kita akan bahas sedikit nih tentang model data. Ya, apa sih itu model data? Kenapa model data itu perlu? Jadi perlu kita eh, pahami dulu dari database. Jadi database itu misalnya kalau di Facebook berarti data-datanya itu ada posan, ada pengguna. Kalau di Twitter mungkin datanya itu berupa tweet, berupa user juga. Kalau di toko online mungkin barang-barang. Kalau di aplikasi Ruang Guru atau yang sejenis mungkin ada kelas dan juga ada user. Jadi eh, jadi model, nah, nah ini, kenapa sebenarnya kenapa database, kenapa butuh database ya? Kenapa kita itu perlu database? Karena data yang disimpan itu besar. Nah, agar data itu bisa diolah dan dimanipulasi dengan mudah. Jadi bayangin nih teman-teman masih pakai kebiasaan yang lama, masih mencatat segala sesuatunya di buku catatan. Nah, ketika kita membutuhkan suatu data, misalnya nih anggap sekarang tahun 2026, kita butuh data tahun 2023, berarti kita harus obrak-abrik dulu catatan yang sudah lama ya. Harus kita cari dulu berdasarkan nomor, berdasarkan bulan, lalu berdasarkan abjad barangkali ya. Jadi mungkin itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita perlu namanya sebuah database agar memudahkan kita saat kita butuh data tersebut, saat ingin diolah dan dimanipulasi. Nah, lalu tadi udah masuk ke SQL ya. Apa itu SQL? Jadi ini terminologi ya teman-teman. Jadi SQL itu, jadi jangan hanya tahu SQL, SQL. Apa sih sebenarnya SQL? Jadi SQL itu adalah Structure Query Language. Ya, jadi ini adalah bahasa yang kita gunakan ketika kita ingin mengakses database. Ya, namanya adalah Structure Query Language. Jadi database itu punya bahasanya sendiri. Namanya ini SQL. Jadi ini bahasanya si database. Namanya bahasa pasti dia punya suatu kode-kode tertentu ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari nantinya. Apa saja sih bahasa-bahasa khusus database? Biasanya kan kalau fungsi database untuk memasukkan data, menambahkan database, apa aja bahasa yang mereka gunakan untuk menambah-nambah hal tersebut? Itu nanti akan kita pelajari. Nah, ini salah satu manajemen model data ya yang tadi kita singgung di awal yang berkaitan dengan model data. Nah, ngomong-ngomong tentang model data, Ibu yakin teman-teman pasti sudah baca nih model data di modul juga sudah ada berkaitan dengan model data. Tapi secara sederhana, kalau teman-teman belum paham apa itu model data, jadi kalau kita analogikan ke kehidupan sehari-hari ya, jadi data itu ibaratnya kan seperti barang-barang yang ada di rumah ya. Data itu ibaratnya kalau kita analogikan kehidupan sehari-hari seperti barang-barang yang ada di rumah.
barang-barang tersebut, kalau tidak ditata dengan baik, tidak ditata dengan rapi, tentu barang-barang itu akan berantakan ya. Misalnya celana udah nyampur dengan sepatu, udah nyampur lagi dengan alat dapur, sudah nyampur lagi dengan barang-barang masakan dan lain sebagainya, tentu berantakan ya. Nah, model data ini adalah cara kita untuk menata barang-barang tersebut. Jadi model data itu adalah cara kita untuk menata barang-barang tersebut agar lebih terorganisir, agar mudah nanti dicari di saat kita membutuhkan. Jadi ibaratnya tadi tuh, kalau tadinya sepatu nyampur celana, nyampur alat dapur, nyampur lagi sama baju. Nah, model data ini kita pisahkan. Baju-baju, celana-celana, alat dapur. Ya, jadi itu akan memudahkan kita nanti di saat kita membutuhkan. Nah, cara mengorganisir data dalam database atau menggambarkan hubungan nanti antara data itu yang kita sebut dengan model data ya. Jadi itu yang kita sebut dengan model data. Nah, model data itu sebenarnya ada banyak ya. Kalau model susunan data itu ada banyak ya. Sama seperti kita menyusun barang di rumah juga ada model-model sendiri ya. Mungkin kita lebih suka seperti ini susunannya atau seperti A atau seperti B atau seperti C. Begitupun dengan model data juga ada beberapa. Jadi di sini ada model data berbasis objek, ada juga model data berbasis record. Jadi ada dua, ya. Oke. Nah, model data berbasis objek, ya ini yang model pertama ya, model data berbasis objek. Salah satu contohnya adalah Entity Relationship Model, ya atau ERM. Di mana model data ini untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Dan ini adalah tugas satu ya teman-teman yang berkaitan dengan entity relationship diagram. Nah, komponen utama pembentuk model entity relationship ini adalah ada yang namanya entitas dan juga ada yang namanya relasi. Ya. Nah, sekarang gimana sih Bu cara ngebedain mana nih entitas, mana nih relasi? Ya, biasanya eh, jika hal tersebut tidak punya lagi sebuah nilai ya, itu biasanya atribut. Tetapi jika suatu objek tersebut mempunyai nilai lain, ada sesuatu yang terkandung di dalamnya, itu kita kategorikan sebagai entitas atau objek ya. Jadi gimana maksudnya seperti ini? Misalnya di kampus gitu ya. Di kampus kan kalau objek-objek kita lihat ada mahasiswa, lalu ada apa lagi? Ada nama mahasiswa, ada NIM mahasiswa, itu datanya ya, ada data dosen, ada nama dosen, lalu ada NIDEN gitu ya. Itu data-data yang ada di kampus. Nah, bagaimana kita menentukan, oh ini entitas, oh ini atribut. Ya, kita lihat pada data tersebut ada suatu nilai lagi nggak? Ada pecahan lagi nggak? Dia mengandung sebuah nilai nggak? Nah, maksudnya seperti ini. Kalau mahasiswa, dia punya sebuah nilai, yaitu ada nama, ada NIM, ada lagi eh, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Ya, kalau NIM itu dia nggak punya nilai lagi, dia tinggal isian NIM ya. Mungkin list-list NIM ya, itu bukan dikategorikan sebagai nilai di sini. Jadi objek yang punya nilai lain, yang mengandung sesuatu, yang punya ciri-ciri unik, itu bisa kita kategorikan sebagai entitas. Tetapi jika data tersebut atau objek tersebut tidak mempunyai lagi sesuatu hal di dalamnya, tidak ada lagi nilai unik, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai entitas. Seperti NIM itu tidak ada nilai unik lagi di dalam NIM. Ya pasti isinya NIM. Seperti nama mahasiswa itu tidak ada lagi nilai unik di dalam nilai mahasiswa. Berarti itu masuknya sebagai eh, entitas, sebagai atribut ya. Jadi ini kayaknya Ibu ada yang kurang deh. Mohon maaf ya kalau tadi agak agak kurang jelas. Jadi
Eh, Selain entitas, ada juga atribut ya. Atribut ya teman-teman. Kalau Ibu tadi sempat nyebut relasi, berarti mohon maaf mungkin salah. Jadi beda entitas dan atribut seperti itu. Entitas adalah objek yang mempunyai nilai lain atau nilai unik di dalamnya. Kalau atribut itu sudah tidak punya nilai lagi. Ya tadi ya, kalau di kampus walaupun ada nama mahasiswa, ada NIM, ada alamat dan lain sebagainya. Kalau nama mahasiswa itu masih punya nilai lain, nilai yang unik ya. Misalnya ada mahasiswa itu memiliki nama, mahasiswa itu memiliki NIM, mahasiswa itu memiliki nama, memiliki sesuatu ya itu bisa kita kategorikan sebagai entitas. Tetapi ketika sudah tidak ada nilai lagi, sudah tidak ada isinya lagi, berarti itu kita kategorikan sebagai atribut. Misalnya nama itu sudah tidak ada atribut, tidak ada yang nilai yang di bawahnya lagi. Lalu seperti NIM itu juga sudah tidak ada nilai yang di bawahnya lagi, ya NIM NIM aja ya. Jadi itu kita kategorikan sebagai atribut. Sedangkan relasi itu adalah hubungan, ya hubungan antar entitas. Ya, nah, ini penggambaran ya kalau di dalam entity relationship diagram atau IRD ini ada pakemnya. Jadi kalau mau menggambarkannya harus dengan bentuk-bentuk ini. Jangan sampai nanti mungkin pengen terlihat beda, terus menggambarkan entitas dengan gambar lain, jajar genjang barangkali ya itu nggak boleh. Karena nanti dibacanya udah beda. Jadi entitas itu digambarkan dengan persegi panjang, relasi itu digambarkan dengan belah ketupat, sedangkan atribut digambarkan dengan oval ya. Sedangkan garis ini nanti sebagai penghubung antara satu entitas dengan relasi atau antara satu entitas dengan entitas lainnya. Ya. Ini kita baru bahas tentang model data. Salah satunya adalah IRD yang teman-teman kerjakan sebagai tugas satu. Nah, ini untuk pengetahuan saja ya teman-teman. Jadi selain ada entity, ini masih berbasis objek ya, karena tadi kan kita ada dua di sini ya. Ada yang berbasis objek, ada yang berbasis record. Nah, berbasis objek selain IRD, sebenarnya ada bentuk lain juga, yaitu semantik model. Jadi semantik model ini sebenarnya hampir sama ya, tetapi penggambarannya dia cuman pakai oval saja. Jadi ini semantik model adalah gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objeknya langsung. Jadi objeknya langsung ya, enggak dibagi lagi entitas dan atribut, tapi langsung ke hubungan antar objeknya. Jadi dia tuh digambarin dengan lingkaran-lingkaran seperti ini. Cara membacanya kayak gini nih teman-teman. Misalnya dari Didi ini. Didi pergi ke pasar. Jadi ada berbagai objek ya, misalnya ada orang, tugas dan lain sebagainya itu kita gambarkan semua. Jadi bacanya Didi pergi ke pasar, membeli udang, naik motor. Motor adalah kendaraan roda dua. Lalu roda dua adalah sepeda dan lain sebagainya. Jadi kita bacanya kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa semantik ini lebih pintar ya, lebih pintar dari entity relationship model atau IRM tadi ya. Karena di semantik ini mencoba menangkap makna dan atau konteks dari data. Jadi misalnya bukan cuma tahu mahasiswa punya atribut nama dan NIM, tapi juga tahu hubungan logisnya. Misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah dan juga dosen mengajar mata kuliah gitu. Nah, kalau kita analogikan semantik model ini ibaratnya kalau teman-teman pernah pakai Wikipedia ya, walaupun sekarang Wikipedia udah gak ada lagi kan, baru dihapus kemarin. Jadi ibaratnya di Wikipedia itu nggak cuma menampilkan artikel, tapi juga tahu tuh bagaimana tiap artikel tersebut terhubung. Oke, lanjut. Jadi nah ini yang record tadi ya. Kalau objek tadi ada entity relationship diagram, ada semantik. Kalau berbasis record ini eh, ada yang namanya relasi. Jadi berbasis record, jadi relasi ini adalah gambaran eh, struktur basis data yang dibuat dengan bentuk tabel. Jadi sebenarnya model data yang berbasis record ini adalah bentuk klasik ya teman-teman, dan juga udah jarang digunakan. Dibilang jarang juga enggak sih, tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi ini adalah model klasik. Jadi seperti perpustakaan tradisional yang masih nyusun buku dalam rak atau katalog.
Nah, data-data biasanya disusun dalam record yang isinya misalnya ada baris, ada kolom mirip tabel Excel ya. Jadi untuk relasi model ini yang pertama ada relasi. Jadi itu biasanya dia menyimpan data dalam tabel dengan baris ya. Baris itu namanya record ya teman-teman dan kolom atau field ya. Jadi kalau baris itu record, kalau kolom itu field. Nah, di mana setiap tabel itu dia punya primary key untuk identitas unik. Misalnya mahasiswa ada kolom NIM dan nama atau prodi. Ini yang berbasis record ya. Jadi ini cukup sebagai informasi saja. Ini salah satunya berbasis. Ini juga kita pakai kok. Juga kalau teman-teman bikin nanti di relasinya seperti ini di saat pembuatan basis data itu juga tidak salah ya teman-teman, tapi perlu dipahami kalau modelnya seperti ini jangan sampai dicampur. Kebanyakan kan mahasiswa dicampur ya. Kalau sistemnya seperti ini berarti sudah satu objek langsung ada atribut di dalamnya. Jangan sampai dicampur. Ini juga dia memakainya beda ya nanti antara kardinalitas dan derajat relasi. Gitu. Nah, yang berbasis record berikutnya ada yang namanya hierarki. Jadi hierarki ini menyusun data seperti pohon dengan hubungan uh, orang tua dan anak ya. Jadi parent and child gitu ya. Misalnya universitas, fakultas ini dilibat. Kalau universitas ini rootnya ya atau servernya ya. Nah fakultas ini parentnya, orang tuanya. Nah orang tuanya anaknya siapa aja. Dari sebuah fakultas ya, ada mahasiswa lalu ada dosen gitu ya. Atau boleh juga fakultas ke prodi dulu, prodi baru mahasiswa dan dosen. Jadi setiap parent pada hierarki ini punya banyak anak, tapi anak itu cuma punya satu parent ya. Jadi nggak mungkin satu anak itu memiliki dua parent. Jadi ini sebatas informasi saja teman-teman, karena tidak kalau ibu tidak salah itu tidak kita pelajari nanti. Nah ini, oke mungkin sampai di situ. Sebelum kita lanjut, mungkin ibu bagikan dulu absen ya. Boleh teman-teman diisi absen manual. Jadi ini absen manual ya teman-teman. Tetap nanti teman-teman isi absen melalui e-learning. Cuman ibu butuh untuk nanti pelaporan ya. Jadi tolong dibantu isi absensi yang ada di sini. Nah, teman-teman sambil ibu menjelaskan, kalau sekiranya punya kendala nih, punya permasalahan terkait dengan tugas satu, boleh dicat dulu di bagian pesan ya, boleh dicat di bagian pesan. Atau teman-teman mau japri ibu juga boleh. Japrinya melalui e-learning ya. Insya Allah akan ibu tanggapi dengan segera. Jadi misalnya ada kendala nih di bagian penentuan entitas kah atau penentuan atribut atau bahkan ada kendala dalam pembuatan tugas seperti mengakses aplikasinya. Nanti silahkan disampaikan di di melalui Japri. Insya Allah akan segera ibu balas. Hanya saja kalau walaupun kita ada diskusi dua sebenarnya ya, jadi diskusi dua itu kan membahas juga terkait dengan kendala yang teman-teman alami. Cuman biasanya ibu baca itu sekali seminggu. Jadi eh, untuk tanggapannya kurang fast respon ya, karena biasanya ibu kumpulin dulu tuh dari banyak mahasiswa baru dibalas dengan berbarengan gitu. Jadi kalau memang ada suatu urgensi yang harus diselesaikan, silahkan lewat Japri saja. Nah, Ibu juga mohon maaf, kita masih menggunakan Zoom ya, karena sejujurnya Ibu masih terkendala dalam penggunaan Microsoft Teams. Ya, jadi kita masih menggunakan Zoom untuk tour ini. Mungkin sambil Ibu menjelaskan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tetapi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Ada sedikit pembahasan lagi. Jadi ini masih fundamental ya teman-teman. Jadi dari sini Ibu harapkan teman-teman bisa lebih memahami lagi terkait dengan basis data. Jadi bukan hanya sebatas mengerti secara definisi atau teori saja, karena itu akan sulit ya. Jadi teman-teman harus pahami juga yang karena kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana gitu di sini. Jadi silakan diisi dulu untuk absensi manual dan juga jangan lupa isi absensi yang ada di LAP. Absensi yang ada di LAP. Oke, kita lanjut mungkin sedikit lagi. Ini berkaitan dengan tugas teman-teman ya. Tugas satu itu berkaitan dengan IRD.
Nah, yang masih bingung tentang IRD, mungkin ini bisa dibantu sedikit. Ini untuk pemantapan ya. Pemantapan dari IRD ya. Yang sudah paham, alhamdulillah, tapi yang belum paham boleh disimak. Jadi yang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa IRD ini adalah model, jadi sebuah model data ya, atau sebuah cara gitu ya, yang menjelaskan di mana model ini menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek yang ada yang mempunyai hubungan antar relasi ya. Nah, kalau kalau teman-teman sudah paham tentang IRD itu apa, jadi langkah berikutnya itu kita harus paham juga bagaimana cara menggambarkan hubungan antar entitas. Nah, di IRD itu ada dua notasi yang digunakan ya teman-teman. Ada yang namanya notasi crossfoot, ada yang namanya notasi chain. Jadi nanti jangan sampai tercampur ya. Kalau mau pakai crossfoot, crossfoot aja. Kalau mau pakai chain, chain aja gitu ya. Nah, kalau crossfoot ini seperti ini ya teman-teman, penggambarannya seperti klasik yang Ibu sampaikan tadi. Jadi crossfoot itu di mana eh, entitas itu adalah representasi representasi dari objek, bisa berupa orang, tempat, benda, atau apapun itu yang dia memiliki sebuah nilai unik atau atribut untuk mendeskripsikannya yang tadi. Jadi misalnya mahasiswa tuh, dia pasti punya atribut ya untuk menggambarkan dia. Eh, tapi kalau dia tidak punya atribut lagi atau tidak punya nilai yang unik lagi, berarti dia dikategorikan sebagai atribut, bukan entitas. Ya, jadi itu cara membedakannya. Ketika suatu objek sudah tidak punya nilai lain lagi untuk menggambarkan dia, maka dia adalah atribut. Tetapi ketika dia punya sesuatu untuk menggambarkan dia, maka dia adalah entitas. Jadi itu sederhananya cara membedakan antara entity dan juga atribut, ya teman-teman. Nah, jadi ini CrossFoot ya. Kalau teman-teman sekarang yang dibuat itu kebanyakan yang chain ya. Nah, jadi ini ada relasi, penggambaran relasi dalam CrossFoot ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ada gambarannya ini dibacanya many, ini nol, zero ya, zero or many, zero or one atau one or many, one and only one, atau zero to one. Jadi misalnya zero or money ini hubungannya adalah banyak atau tidak sama sekali. Ya, misalnya cara membaca kita ya, misalnya di sini ada entitas nih, banyak mahasiswa atau tidak sama sekali yang mengambil banyak mata kuliah. Jadi di sini juga ada logo zero or money, banyak mata kuliah atau nol. Kalau ini misalnya eh, banyak mata kuliah atau satu mata kuliah, ya misalnya ini mata kuliah ya, yang diambil oleh banyak mahasiswa atau nol mahasiswa. Nah gitu penggambarannya ya. Kalau teman-teman pakai crossfoot, kalau one and only one itu satu dan tetap satu. Misalnya satu mahasiswa itu punya satu tempat duduk. Tidak mungkin kan tempat duduknya didudukin oleh dua mahasiswa. Jadi penggambarannya kita gunakan relasinya seperti ini. Satu dan satu. Nah, kalau zero or one, jadi satu atau tidak sama sekali boleh yang kayak tempat duduk tadi ya. Satu mahasiswa atau tidak ada mahasiswa sama sekali yang menduduki satu kursi atau tidak ada kursi sama sekali. Jadi seperti itu analoginya ya teman-teman dalam penentuan relasi. Nah, kalau Ibu baca di kendala di bagian diskusi dua, kebanyakan permasalahannya ini di relasi ini. Jadi sebenarnya kalau one to many itu di mana satu entitas bisa terhubung ke banyak entitas lain,